Halo, apa kabar pemirsa? Masih bersama saya Rizky Hawadi dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dan kali ini tim Suara Dapil telah berada di Dapil Jawa Tengah 4 yang tepatnya di Kabupaten Sragen. Dan kami akan mengikuti serangkaian kegiatan salah satu anggota DPR RI dari daerah pemilihannya. Pasti penasaran kan siapakah anggota DPR RI yang akan kami ikuti? Namun sebelum itu mari kita saksikan profil Dapil Jawa Tengah 4 berikut ini. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 175 tentang prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, disebutkan bahwa penyusunan daerah pemilihan di Jawa Tengah 4 ini terdiri dari 3 kabupaten. Daerah pemilihan Jawa Tengah 4 meliputi 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Wonogiri di mana terdapat 25 kecamatan dan 294 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 2.784 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 912.273 pemilih. Kabupaten Karanganyar di mana terdapat 17 kecamatan dan 177 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 2.006 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 680.085 pemilih. Kabupaten Sragen di mana terdapat 20 kecamatan dan 208 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 2.594 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 774.668 pemilih. Jumlah keseluruhan dari Dapil Jawa Tengah 4 terdapat 7.384 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.367.026 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Jawa Tengah 4 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 7 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Jawa Tengah 4 pada periode 2014 hingga 2019. 7 anggota DPR RI yang terpilih adalah Agustina Wilujeng Pramestuti dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Endang Maria Astuti dari fraksi Partai Golongan Karya, Rahayu Saraswati Dirakanya Joyo Hadikusumo dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Rinto Subekti dari fraksi Partai Demokrat, Laila Istiana dari fraksi Partai Amanat Nasional, Martri Agung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dari 7 anggota dewan ini, tim Suara Dapil akan mengupas kegiatan mereka di daerah pemilihannya. Untuk kali ini, kami tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat turun ke Dapil. Ingin tahu kegiatan Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti? Jangan kemana-mana, terus ikuti program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nah pemirsa, baru saja Anda menyaksikan profil Dapil Jawa Tengah 4. Dan kali ini tim Suara Dapil telah berada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kami akan mengikuti salah satu anggota dewan dari Dapil Jawa Tengah 4 yaitu Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dari Komisi 4 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau saat ini akan mengikuti acara temu dan diskusi antara distributor pupuk se-Sragen. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita ikuti.
Acara diskusi ini diselenggarakan oleh BUMN Pupuk Sriwijaya Palembang atau biasa disebut Pusri yang dilaksanakan di Jalan Solo Sragen kilometer 3, Jetak Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Agustina pun sempat memberikan pidato yang membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di Sragen. Dan hal ini akan dicari solusinya oleh Agustina yang akan disampaikan di rapat Komisi 4 dengan mitra kerja. Bapak-bapak dari Pusri ini mungkin butuh dibayar utangnya oleh pemerintah nih, jadi saya disuruh berdiri di sini supaya nanti nek rapat Komisi 4 menyampaikan kepada Kementerian Keuangan supaya utangnya pemerintah kepada Supri dan Pusri supaya segera dibayar. Gitu ya Pak ya? Iya, siap. Soalnya nek utangnya pemerintah kepada Pusri dibayar, produksi pupuk lancar gitu. Distributornya ya stoknya lancar. Harapan dari pemerintah, kalau saya kan selaku distributor, jadi kita harapannya itu pupuk itu gimana ya, pupuk itu tercukupi. Harapannya pokoknya tercukupi baik subsidi maupun non subsidi itu. Ini sekarang itu petani itu tidak membutuhkan misalkan harga berapa ya, yang penting ada barangnya seperti itu. Yang penting pupuk ada, baik subsidi dan non subsidi. Kalau Pusri memfasilitasi pertemuan antara kami anggota DPR dengan distributor dan pengecer, memang merupakan sebuah kegiatan kerja yang seharusnya dilaksanakan. Karena kalau tidak lancar komunikasi, informasi yang diterima bisa selip. Misalnya hari-hari ini kan lagi rondo anget soal yang menjadi programnya BRI tentang kartu tani. Kalau program kartu tani sebenarnya program itu bagus, namun pelaksanaannya yang belum begitu lancar karena ada permasalahan yang ada di petani kami, terutama masalah kartunya. Itu yang terutama di kelompok tani itu rada keributan karena kartu taninya beberapa kelompok itu menjadi satu atas nama satu orang. Nah, harapan dari kami untuk kartu tani sementara ini jangan selalu dilaksanakan serius, namun nanti bisa direvisi periode yang akan berikutnya. Contohnya setiap satu petak punya orang satu atau satu orang punya 3 tempat, namun mohon untuk dicetakkan kartu tani 1. Kemarin saya sudah ketemu Pak PLT Gubernur, Pak Heru. Saya sampaikan permintaan dan rasanya teman-teman yang saya temui di Plupuh. Ini Pak begini, begitu, bersama dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi. Ya, mereka berjanji akan merevisi, tetapi kalau itu dirubah tidak bisa. Karena itu program pemerintah. Akan direvisi supaya menjadi lebih mudah, lebih baik, dan yang paling menggembirakan kabarnya hari ini adalah bahwa kuota pupuk untuk Kabupaten Sragen naik. Agustina pun kemudian mengajak tim Suara Dapil untuk melihat secara langsung proses pembuatan pupuk asap cair. Dari namanya, mungkin pemirsa bertanya-tanya, seperti apa bentuk serta bahan untuk membuat pupuk asap cair? Di tengah perjalanan, kami pun melihat seorang petani yang sedang memanen hasil pertaniannya. Kebetulan pada saat itu musim panen telah tiba, dan sawah yang penuh dengan padi yang menguning menjadi pemandangan di sekitar kami. Ternyata petani tersebut ialah Bapak Simin.
Beliaulah sang pembuat alat pupuk asap cair yang akan ditemui oleh Agustina pada saat itu. Bapak Simin kemudian mengajak kami untuk melihat secara langsung alat pupuk asap cair di kediaman beliau. Motivasi saya satu untuk kemandirian petani. Dalam arti petani supaya meringankan beban dari segi ekonomi, biaya operasional produksi itu lebih rendah, menekan biaya produksi. Jadinya petani itu bisa diringankan dengan alat-alat seperti ini. Bapak Simin menerangkan kepada kami bahwa ada 3 jenis alat pupuk asap cair, yaitu golongan 1 yang berguna untuk mengawetkan jenazah, golongan 2 untuk mengawetkan sayuran serta buah-buahan, dan yang terakhir adalah golongan 3 yang bila dicampur dengan VOC dapat digunakan untuk tanaman termasuk padi. Dalam sehari, alat pupuk asap cair dapat menghasilkan cairan pupuk sebanyak 1 liter. Saya support 100% kepada Pak Simin. Karena beliau ini orang yang sangat concern, memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan petani. Pupuk asap cair ini kalau bisa dibuat sendiri kan tidak beli. Maka mereka menghemat. Kalau hemat berarti kan pengeluaran menjadi lebih kecil, kan? Berarti mereka bisa punya pendapatan lebih. Nah, Pak Simin ini melakukan pelatihan untuk beberapa kelompok tani di sekitarnya. Ini masih khusus di Sragen. Biasanya dia berkomunikasi langsung dengan teman-teman jaringan petaninya itu. Sebetulnya kalau ada yang seperti petani minat, itu mungkin saya mau mendiklat si petani itu. Apapun yang diminta pasti saya akan kasihkan. Dalam arti ilmu-ilmunya. Kalau masalah alat-alat ya mungkin biaya sendiri-sendiri. Tapi kalau cara-caranya bikin gini produksi pasti saya kasih tahu. Program mensejahterakan petani itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah mandiri pupuk. Ini satu yang sudah bisa dibuat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan adalah produksi pupuk asap cair yang dilakukan oleh Pak Simin. Yang satunya lagi adalah benih mandiri. Bagaimana petani itu punya benih, ditanam, setelah panen, benihnya ini bisa ditanam lagi. Sehingga dia tidak harus membeli benih yang baru. Nah, ini juga salah satu upaya bagi kita untuk mendongkrak kesejahteraan petani. Pak Simin ini juga tanam padi MSP. Nah, setelah panen itu sebagian dari benih terpilihnya ini dia berikan kepada petani di kanan kirinya. Model petani kan kalau tidak dikasih teladan dia nggak percaya. Tapi begitu lihat produksi pertanian tanaman padinya Pak Simin ini bagus, mereka baru ingin. Nah, panen baru ingin. Ada sebagian ini tidak semuanya dipakai oleh Pak Simin. Sebagian diberikan gratis kepada teman-teman petani. Harapan saya yang seperti ini dilihat oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Dapat didukung sehingga mungkin ada bantuan dari pemerintah. Kan sekarang udah banyak nih, ada traktor, ada pompa, ada kombi, ada power tracer. Itu ini ikut menjadi salah satu alternatif untuk bisa dibantukan karena ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Seusai berbincang dengan Bapak Simin, Agustina langsung melangkahkan kakinya menuju daerah persawahan untuk melihat hasil panen. Dan saya pun melihat ada satu alat pertanian yang ternyata merupakan salah satu bantuan dari Agustina kepada masyarakat di dapilnya.
Agustina pun mengajak tim Suara Dapil untuk kembali mengikuti kegiatan di dapilnya. Tempat yang kami kunjungi kali ini berada di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Saya pun melihat pemandangan yang unik, yaitu dinding rumah warga yang penuh dengan tanaman-tanaman hias. Dinding yang penuh dengan tanaman hias ini membuat desa tersebut menjadi sebuah daerah yang sangat asri. Selain berfungsi sebagai penghias rumah, tanaman tersebut juga memiliki banyak manfaat, seperti obat-obatan yang dibuat dari pagar tanaman. Agustina sepertinya mengetahui benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dapilnya, khususnya di Desa Tenggak. Dalam kesempatan yang sama, Agustina memberikan bibit kepada kelompok wanita tani Mardi Laras. Bibit yang diberikan berupa bibit cabai, tomat, dan juga terong. Ada kurang lebih 1.800 bibit yang diberikan, masing-masing bibit berjumlah 600 bibit. Harapan Agustina dengan bibit yang diberikan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu untuk keperluan warga masyarakat Dukuh itu, biar untuk meringankan beban perekonomian. Seharusnya beli cabai 2.000 udah metik sendiri, uangnya untuk yang lainnya gitu. Saya terima kasih banget sama Ibu Agustin yang telah memberikan bantuan, semoga bermanfaat bagi warga Dukuh. Bibit yang telah diberikan oleh Agustina kepada kelompok wanita tani Mardi Laras pun kemudian ditempatkan di pot-pot dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Bibit tersebut diharapkan ditanam oleh masyarakat sekitar dan membuahkan hasil yang banyak. Kegiatan kami pun untuk mengikuti Agustina belum berakhir. Agustina mengajak kami untuk mengunjungi sebuah unit pengelolaan pupuk organik atau yang biasa disebut UPO, yang terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen. UPO merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan Jawa Tengah 4 khususnya di Desa Jembangan ini. Di desa ini, Ibu Agustina beserta Kepala Desa Jembangan memantau program UPO dan pengelolaan sapi serta pupuk yang dihasilkan dari kotoran sapi yang diberikan oleh pemerintah. UPO itu unit pengolahan pupuk organik. Ya. Itu merupakan program pemerintahannya Pak Jokowi dalam membantu petani untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memproduksi pupuk dari kotoran sapi. Jadi untuk ada UPO ini harus ada menerima aspirasi dulu kan tentunya. Iya. Lalu untuk bisa dari aspirasi hingga jadi tempat ini butuh proses yang panjang apa tidak, Bu? Tidak. Mungkin kira-kira dari mulai teman-teman menyampaikan kepada saya pada reses begini kan. Reses mereka bagaimana Bu kalau apa yang bisa kita kerjakan. Kebetulan di dalam rapat dengan Kementerian Pertanian waktu itu saya melihat ada program ini nih, bagus sekali programnya Pak Jokowi ini. Lalu kemudian saya tanya, berani nggak diberi tanggung jawab amanat untuk mengelola sapi yang nantinya bisa menghasilkan pupuk? Berani, nggak boleh dijual. Oke, gitu. Terus saya minta pergi ke Dinas Pertanian, mendaftarkan diri. Sampai di Kementerian Pertanian saya dikonfirmasi apakah benar bahwa ini petani, tidak fiktif, ini peternak yang bertanggung jawab. Pertama, ucapkan terima kasih sekali pada Ibu Agustin yang sudah memperhatikan petani di wilayah Kabupaten Sragen, terutama di Desa Jembangan, untuk pengadaan UPO yang terus terang sangat membantu dari kelompok petani, terutama untuk penambahan produktivitas pupuk organik dari kotoran ternak bisa dijadikan pupuk, karena basic mayoritas penduduk kami di Desa Jembangan itu adalah petani. Masyarakat pendapatannya bertambah, saya kira itu. Kemudian stok pupuk ya nambah, Jadi bertambah ya, Bu, ya? jadi bertambah. Ini kan juga murah, mudah. Saya kira cukup higienis untuk kandang sapi. Tidak bau-bau amat lah ya, bau sedikit, tidak begitu ngeri lah saya kira. Dan ini ada protapnya kok Mas.
Kalau reaksi dari masyarakatnya sendiri itu seperti apa, Bu? Setelah menerima UPO ini, Bu? Iya, senang menurut saya. Senang. Ada tanggapan-tanggapan lain? Ya berharap tidak cuma satu desa. Kalau bisa ya satu RW satu kali. Kalau ini baru satu ya, Bu? Baru satu desa ini satu. Baru satu. Ya, tapi tahun lalu saya ada 20. Oh, di Dapil Jawa Tengah Iya. 4 ini Ibu sudah ada 20 UPO? Ada 20 1 tahun. Oke, kalau UPO yang di Desa Jembangan ini Baru satu. baru satu ya? Dan ini selesainya dari tahun berapa? Ini tahun ini Oh, aja, tahun ini, tahun baru 2017. Oh, 2017 kemarin ya, Bu, ya, Bu? Ya. Nah, ini tahun 2018 ada lagi, 20 lagi. Ya, kami sambut dengan rasa terima kasih sekali atas beliau sebagai DPR RI mau datang ke desa seperti ini, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan desa Jembangan ini. Dan harapan kami ke depan, Ibu Agustin tetap konsisten mendukung petani untuk mengembangkan semua kegiatan pertanian di wilayah desa Jembangan, umumnya di Kabupaten Sragen. Ya, semoga bantuan ini dapat bermanfaat sama masyarakat sini, dan saya terima kasih kepada Bu Agustin yang telah membantu kami. Semoga sukses dan maju terus. Sebelum menutup kegiatan di dapilnya pada saat itu, Agustina menyempatkan diri mengunjungi pasar serta berdiskusi dengan pedagang beras yang berada di Pasar Bundar Sragen. Agustina pun menanyakan mengenai harga beras, kualitas, serta daya jual beras, dan tentunya mengenai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para pedagang di pasar tersebut. Sakniki pinten regine beras? Bu, permisi, mau oh iya. Oh, 8,5. Loh, 8,5 per Iya, kilonya ya, iya. 8,5. 1 kilonya 12.000 ada. 12.000 yang premium mungkin ya. Beras nopo namanya? Mentek. Menteri. Oh Oh, ya. itu yang kualitasnya bagus ya, Bu ya. Ya. Oh, itu dengan kulaan gampang. Beras enten. Apik. Tapi tidak laku. Oh. Enten apa ngoten? Jual enggak harganya sepi. Oh. Yang beli sepi. Oh, yang beli sepi ya, Bu ya. Kalau dari Bu Agustina, bagaimana langkah atau solusi, Bu, untuk dapat meningkatkan daya beli beras-beras yang ada di pasar ini? Daya beli itu dampak dari stok, Mas. Ya. Kalau di rumah masih banyak stok, ya pasti dia nggak beli. Tapi kadang-kadang ada begini juga, perimbangan harga misalnya. Di pasar Bundar lebih mahal sedikit gitu, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Saya kira ini karena hari tengah-tengah minggu ya. Mungkin orang akan membeli beras itu setelah dapat upah pada hari Sabtu. Ya, maka pada hari Rabu itu berasnya masih ada di rumah. Masih di rumah ya. Iya, Jadi pembelinya menurut saya lebih gitu, banyaknya ya. di Karena akhir ini kan minggu pasar ya. lokal nih, pasar kecil nih. Yang membeli adalah kalangan rumah tangga. Betul, betul. Jadi setelah hari Sabtu mereka terima upah, Ya. mereka beli stok beras. Oke. Pemirsa, setelah mengikuti kegiatan Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mulai dari kegiatan temu dan diskusi dengan distributor pupuk Sragen, hingga saat ini di Pasar Bundar Sragen melakukan diskusi dengan pedagang beras. Kunjungan tim Suara Dapil ke Jawa Tengah 4 ini membuktikan bahwa Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti benar-benar menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi 4 dengan sepenuh hati. Dan berakhirlah episode Suara Dapil kali ini. Saya Rizky Hawadi beserta tim Suara Dapil mohon undur diri dan jangan lupa untuk terus saksikan Suara Dapil dari daerah pemilihan lainnya. Terima kasih dan wassalam.